Sobat pembelajar, kali ini kita akan diskusi tentang penilaian properti cagar budaya. Sebelum bicara tentang penilaian, kita harus tahu dulu definisi dari cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya, baik di darat dan atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, kalau kita kaitkan antara cagar budaya dengan tujuan penilaian, secara umum tujuan penilaian itu ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan untuk pelaporan keuangan, kemudian tujuan untuk transaksi jual beli, kemudian tujuan untuk pemanfaatan, dan tujuan-tujuan yang lainnya. Tujuan penilaian itu akan menentukan dasar nilai. Nilai apa yang akan kita hasilkan dari proses penilaian. Secara umum, dasar nilai itu yang pertama adalah ada nilai pasar, ada nilai wajar, ada nilai likuidasi, ada nilai investasi, dan kaitannya dengan cagar budaya mungkin kita bisa menentukan ada nilai kepentingan publik. Nah, sebelum melakukan penilaian, sebaiknya kita bagi dulu benda cagar budaya menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah benda cagar budaya yang bersifat komersil, yaitu yang bisa dikomersialkan. Kemudian benda cagar budaya yang bersifat umum, misalkan dipakai untuk kantor pemerintah dan lain sebagainya. Dan benda cagar budaya yang bersifat khusus. Artinya memang benda cagar budaya itu khusus untuk keperluan cagar budaya secara nasional. Nah, dari sisi pendekatan, berdasarkan pemaparan dari Pak Ahmid Yusuf dari Masyarakat Penilai Indonesia, sebenarnya pendekatan penilaiannya itu hampir sama dengan pendekatan properti secara umum. Artinya ada 3 alternatif penilaian yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan pasar, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah pendekatan biaya. Namun kalau kita kaitkan dengan benda cagar budaya, maka berdasarkan pemaparan, berdasarkan analisis yang dilakukan, secara umum benda cagar budaya itu paling pas atau paling mendekati, paling bisa dilakukan dengan pendekatan biaya. Ya, karena kalau pendekatan pasar cukup sulit untuk menentukan data pembandingnya, data yang sejenis dengan yang kita nilai. Kalau dengan pendekatan pendapatan, sepanjang bisa mendapatkan data pendapatan, maka pendekatan pendapatan bisa kita lakukan. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, pendapat atau saran saya yang pertama, saat menilai benda cagar budaya, kita dapat klasifikasikan benda cagar budaya menjadi 3. Yang pertama adalah benda cagar budaya yang sifatnya komersil, kemudian benda cagar budaya yang sifatnya umum, dan benda cagar budaya untuk kepentingan publik atau khusus. Nah, dasar nilainya bisa macam-macam, bisa nilai pasar, nilai wajar, dan nilai likuidasi. Sedangkan benda cagar budaya untuk kepentingan publik, kalau memang perlu dilakukan penilaian, maka nilai yang mungkin bisa dikeluarkan adalah public interest value. Nah, untuk pendekatannya, komersil dan umum bisa menggunakan pendekatan pendapatan, biaya, atau pasar, walaupun tadi seperti saya sampaikan, yang paling memungkinkan itu adalah dengan pendekatan biaya. Sedangkan untuk benda cagar budaya yang bersifat khusus, bisa menggunakan value added capture, equity sharing model, dan lain sebagainya. Demikian masukan saya terkait dengan pendekatan penilaian yang dapat diterapkan untuk benda cagar budaya. Terima kasih.